Kasus bahan bakar oplosan Pertamina kini menduduki puncak klasemen mega korupsi paling merugikan negara. Kerugian ini ditaksir mencapai 1.000 triliun atau 1 kuadriliun selama 5 tahun. Banyaknya kerugian negara yang harus ditanggung bikin pemerintah Indonesia mengambil kebijakan. Rencananya Prabowo Subianto akan membalas perlakuan para tikus koruptor dengan hukuman yang sangat tegas. Penasaran apa saja hukumannya? Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Berani mengungkap kasus besar korupsi Pertamina. Indonesia kembali dihebohkan oleh skandal mega korupsi di tubuh Pertamina. Negara disebut-sebut mengalami kerugian fantastis hingga mencapai 1 kuadriliun rupiah. Dalam kasusnya, para tersangka yang diamankan mengaku mengoplos BBM RON 90 dan 92. Kelakuan para mafia ini akan semakin terbongkar dengan komentar Basuki Cahayapurnama. Pria yang akrab dipanggil Ahok ini mengungkap praktik culas di tubuh Pertamina saat ia menjabat komisaris utama. Semua rapat itu hybrid, kadang-kadang kita Zoom meeting. Semua punya rekaman dan bahkan setiap selesai rapat saya pasti ada notulennya. Ini semua lengkap, rekaman atau pencatatan, ujar Ahok. Ahok pun mengaku gak heran dengan skandal yang mencuat ini. Menurut pria asal Belitung tersebut, praktik korupsi semacam itu adalah permainan lama yang terus diwariskan. Kalau menurut saya ini permainan sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau stop. Makanya kenapa orang takut saya jadi direktur utama? Tegas mantan gubernur Jakarta tersebut. Bahkan Ahok mengaku pernah menegur Rifa Siahaan, Dirut Patraniaga yang kini ditetapkan sebagai tersangka. Si Rifa pernah gue maki, kalau gue dirut udah gue pecat lo. Si Rifa pernah gue maki, kalau gue dirut udah gue pecat lo. Cetus Ahok dengan geram. Dicecar pencitraan oleh banyak pihak. Langkah Basuki Cahayapurnama mengungkap dugaan mega korupsi Pertamina ditanggapi sinis oleh publik tanah air. Alasannya karena Ahok dinilai hanya melakukan pencitraan belaka. Ditambah lagi politisi PDIP ini pernah menjadi pejabat Pertamina. Diketahui Ahok memegang posisi sebagai komisaris utama pada 2019 hingga Februari 2024. Gak heran Andi Budiman mencurigai Ahok hanya melakukan pencitraan politik. Pasalnya mantan gubernur DKI Jakarta ini punya kuasa untuk melaporkan dugaan mega korupsi tersebut. Beliau mengaku melihat banyak ketidakberesan saat menjadi komisaris utama. Pak Ahok seharusnya menjadi whistleblower saat ada di posisi tersebut, namun itu tidak terjadi, ungkap politikus PSI ini. Kecurigaan ini juga diamini oleh pengacara kondang yakni Hotman Paris Hutapea. Buktinya Hotman menganggap Ahok gak kompeten karena gagal mencium dugaan mega korupsi saat menjadi komisaris. Anda kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tapi gayamu itu ngotot-ngotot, aduh Ahok. Anda harusnya malu dong karena itu tugas Anda sebagai komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi bahkan pencurian 1 sen pun, kecam Hotman Paris. Meski begitu, publik masih mendukung Ahok mengusut tuntas dugaan mega korupsi Pertamina. Pasalnya, pria 58 tahun ini dinilai sosok yang berintegritas dan berjasa mengungkap kasus-kasus besar. Pak Ahok menyambut baik jika dipanggil untuk menjadi saksi di kasus itu. Bahkan, Pak Ahok akan membongkar kasus lainnya di Pertamina. Jelas Ciko Hakim selaku jubir DPP PDIP. Pemeriksaan rahasia Kejagung terhadap Ahok. Langkah berani Basuki Cahayapurnama dalam mengungkap kasus mega korupsi harus membuatnya diperiksa. Bahkan Kejaksaan Agung dikabarkan akan memanggilnya sebagai saksi dalam kasus tersebut. Abdul Kohar selaku Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung menyebut pihaknya nggak akan tebang pilih dalam menelusuri keterlibatan berbagai pihak. Siapapun yang terlibat dalam perkara ini baik berdasarkan keterangan saksi maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain, pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan, ujar Abdul Kohar. Menanggapi hal tersebut, pria yang akrab dipanggil Ahok ini justru bersikap terbuka dan siap memberikan keterangan kepada penyidik. Kalau minta keterangan itu hak aparat, hak kejaksaan. Jadi kalau mau saya tanya keterangan apa yang saya ketahui, ya saya dengan senang hati akan memberikan keterangan. Karena kalau dengan media kan saya nggak bisa buka rahasia perusahaan, ujar Ahok. Di lain sisi, Kejaksaan Agung berkomitmen menjamin perlindungan terhadap dirinya. Buktinya, lembaga tersebut nggak membocorkan kapan waktu pemanggilan Ahok untuk diselidiki kepada media. Sementara itu, sikap kooperatif mantan gubernur Jakarta tersebut langsung diapresiasi oleh banyak pihak.
Sebut saja Direktur Eksekutif Cherry Yusri Usman yang mendesak Ahok harus berani buka kartu. Kami sangat berharap Ahok berani merilis informasi tersebut ke hadapan penyidik Kejagung. Apa isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut buka saja biar semuanya jelas dan clear. Tegas Yusri. Dapatkan kaos oblong lengan pendek dari Zen mulai dari 60 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Ancaman hukuman tegas ke para koruptor. Pemerintah Indonesia juga mendukung langkah tegas untuk menghukum para koruptor. Otoritas Indonesia bersikeras para pelaku harus mendapatkan balasan yang setimpal. Prabowo Subianto selaku presiden menyebut gak bakal pandang bulu memberantas semua koruptor. Lagi diurus itu semua, ya lagi ditangani sekarang. Kami akan bersihkan, kami akan tegakkan hukum. Kami akan membela kepentingan rakyat. Tegas RI 1 ke-8 ini. Ambisi sang presiden untuk memastikan arus koruptor di Indonesia semakin terlihat nyata. Buktinya Pak Prabowo mendorong langkah hukum yang lebih tegas demi menindak para pelaku. Tolong Menteri Pemasyarakatan Jaksa Agung, naik banding gak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Ujar sang presiden. Selain itu, Pak Prabowo juga masih menggenjot pengesahan undang-undang perampasan aset. Aturan ini disebut mampu membuat koruptor kapok karena semua hartanya bakal disita. Betul Bapak Presiden, kalau korupsi puluhan triliun ke atas hukuman tak harus 50 tahun tapi bisa seumur hidup penjara dan pemiskinan. Uang menerima suap yang tak merugikan keuangan negara saja dihukum seumur hidup plus perampasan uang untuk negara, ujar Mahfud MD. Di sisi lain, hukuman tegas kepada koruptor juga akan meningkatkan kepercayaan publik. Apalagi Pak Prabowo sempat meminta para pejabat untuk bekerja lebih ikhlas demi melayani rakyat. Saudara adalah pelayan rakyat, saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat dan menjaganya, harus berjuang untuk perbaikan hidup rakyat. Peluang besar koruptor dimiskinkan. Prabowo Subianto kabarnya sudah menyiapkan segudang rencana untuk menghukum para koruptor. Salah satunya yang bakal dilakukan sang presiden dengan memiskinkan para pelaku. Pak Prabowo sudah membahas hal ini dalam rencana undang-undang perampasan aset. Sayangnya sampai saat ini aturan tersebut nggak kunjung disahkan oleh DPR RI. Alhasil Pak Prabowo menuntut para koruptor untuk mengembalikan seluruh harta yang telah dicuri dari rakyat. Hai koruptor-koruptor yang kau curi ya mbok kembaliin. Untuk rakyat, kalau malu-malu nanti kita cari cara yang gak malu. Tapi mbok ya kembaliin. Apabila RUU perampasan aset disahkan, maka akan menjadi sebuah gebrakan yang bagus. Sebab pemerintah dapat mengembalikan seluruh dana yang diambil oleh para koruptor. Sebagai gambaran, kasus Pertamina menyebabkan kerugian sebesar 1 kuadriliun rupiah. Itu berarti pemerintah bisa mendapatkan tambahan biaya untuk makan bergizi gratis. Langkah tegas pemerintah Indonesia untuk memberantas koruptor mendapat sorotan publik internasional. Buktinya sejumlah media besar sampai kaget dengan gebrakan pemerintah Bumi Nusantara. Perusahaan energi milik negara Pertamina pada hari Senin meminta maaf secara terbuka dan berjanji untuk memperbaiki tata kelola perusahaan setelah 5 eksekutif di unitnya ditangkap atas dugaan korupsi yang melibatkan impor minyak. Tulis Reuters. 3 pieces celana pendek dari Humanly bisa kamu dapatkan dengan diskon mencapai 62%. Cek linknya di bawah ini. Itulah langkah Indonesia membongkar kasus korupsi Pertamina. Bagaimana pendapatmu? Akankah para pelaku pidana akan kapok dan dimiskinkan negara? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.